Toko onlinemu sepi dan nggak banyak pembeli. 8 kesalahan dropshipper yang sering dilakukan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share 8 kesalahan yang sering dilakukan oleh dropshipper yang membuat tokonya itu nggak laku-laku. Kalau misalnya kalian sebagai seorang dropshipper, kalian itu harus melakukan sesuatu yang benar. Jangan menginginkan sesuatu yang cepat sehingga kalian melakukan hal-hal yang membuat kalian itu justru malah jatuh. Nah, ada 8 kesalahan yang membuat toko kalian itu sepi dan bisa menjatuhkan kalian atau menghancurkan bisnis kalian sebagai seorang dropshipper. Apa saja itu? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you! Kesalahan yang pertama adalah kalian itu jualan jenis barang yang sangat banyak dan kalian jual ke semua orang. Jadi kalau misalnya kalian itu sebagai dropshipper, jangan pernah menjual berbagai jenis produk. Kalau misalnya banyak produk nggak masalah, tapi jenisnya itu harus satu. Tidak boleh kalian katakanlah jualan makanan, misalnya jualan keripik, kalian juga jualan kue basah atau kue kering, kalian juga jualan bumbu atau rempah-rempah dan sebagainya. Atau kalian cross jenis, misalnya kalian jualan makanan, keripik, kalian juga jualan baju, kalian juga jualan kosmetik, kalian juga jualan sepatu, kalian juga jualan tas, kalian juga jualan gadget dan sebagainya. Nah, itu sangat nggak baik bagi kalian sebagai dropshipper. Karena apa? Faktor yang pertama, kalian bisa kebingungan saat ada customer order. Jadi kalau misalnya ada customer order sesuatu ke kalian, kalian pasti memiliki banyak sekali supplier dong. Banyak sekali peraturan harga dong. Banyak sekali detail tentang produk dong. Kalian nggak akan bisa menjelaskan dengan baik ke customer tentang produk kalian, tentang cara pembayaran kalian, tentang cara pengirimannya. Kalau misalnya kalian jual berbagai jenis, itu kalian nggak punya identitas di dalam toko kalian. Istilahnya kalau dulu itu mungkin palu gada. Kalau palu gada ya kalian harus berdiri sendiri. Jadi kalian bukan toko, tapi itu pribadi kalian. It's okay. Tapi kalau misalnya kalian dropshipper dan ingin menjadi seorang dropshipper yang besar, jangan pernah sekalipun jual berbagai jenis barang. Apalagi kalian menjualnya ke semua orang. Ingat, tidak semua orang itu mau membeli produk kalian. Tapi semua orang boleh beli produk kalian. Tidak semua orang mau membeli produk kalian, tapi semua orang boleh membeli produk kalian. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya kalian jualan sesuatu, itu kalian nggak boleh mentarget atau menjual ke semua orang, karena nggak semua orang itu mau beli. Tapi semua orang itu boleh membeli produk kalian. Meskipun kalian mentargetkan ke seseorang, katakanlah kalian jualan jilbab. Kan jilbab kan khusus cewek. Kalian targetnya itu ke cewek. Apakah cowok boleh beli? Ya boleh. Siapa tahu buat pasangannya, siapa tahu buat orang tuanya, siapa tahu buat siapa, kayak gitu kan. Tapi target kalian itu fokusnya itu di cewek, kayak gitu. Jadi kalian nggak boleh jual ke semua orang. Kalian harus pastikan usianya berapa, rentang antara umur berapa sampai berapa. Kalian harus pastikan gendernya itu paling banyak apa. Kalian harus pastikan sosial ekonominya itu dia menengah ke bawah atau menengah ke atas. Lokasinya itu rata-rata di mana, minatnya itu apa, hobinya itu apa. Kalian harus detailkan itu baik-baik meskipun kalian itu adalah dropshipper. Nah, nomor 2, seperti yang aku sudah singgung di yang pertama tadi, niche target market kalian itu harus sesuai, jangan sembarangan. Jadi kayak tadi, usianya berapa, kemudian gendernya apa, lokasinya di mana, kemudian dia itu status ekonominya menengah ke bawah atau menengah ke atas, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalian harus detailkan, lebih detail lebih bagus. Aktivitas marketing kalian juga harus spesifik. Kalau misalnya kalian itu jualannya ke cewek, berarti bahasa marketing kalian juga harus sesuai dengan cewek. Kalau misalnya kalian jualan ke cowok, berarti bahasa marketing kalian atau gaya bahasanya itu ya sesuai dengan cowok. Kayak gitu. Kalian nggak bisa menyamaratakan semua orang. Kalau misalnya kalian menyamaratakan target market kalian, ya kalian akan menjadi umum. Kalian nggak akan diingat oleh orang. Kalian nggak punya identitas. Itulah kenapa toko kalian itu sepi. Karena produk apapun sekarang sudah bisa dibeli di marketplace. Kalau kalian nggak punya keunikan, kalian nggak punya niche yang jelas, kalian nggak punya target market yang jelas, orang akan menganggap kalian itu hanya satu dari sekian banyak pilihan produk atau pilihan toko. Kemudian yang nomor 3 adalah salah pilih supplier. Nah, bagi dropshipper, supplier ini adalah hidup matinya kita. Jadi kalau misalnya supplier itu bagus, berarti kita otomatis akan bagus. Kalau supplier itu buruk, otomatis kita bisa jadi buruk juga. Karena semua aktivitas kita itu sebagian besar itu dipegang oleh supplier.
mulai dari packaging barang, mulai dari pembuatan barang, kemudian packaging barang, kemudian pengiriman barang, kemudian detail produknya seperti apa, manajemen stoknya kayak gimana, itu semua tergantung supplier. Kalau misalnya supplier itu nggak bisa memenuhi apa yang kita harapkan atau ekspektasi kita yang kita berikan ke customer, maka customer akan kecewa, dan kecewanya itu bukan ke supplier tapi ke kita. Karena itu kalian harus pilih bener-bener dengan baik supplier kalian itu seperti apa. Makanya aku sudah share beberapa cara atau tips gimana caranya menentukan supplier yang terbaik di sini, dan juga cara menentukan supplier tangan pertama di video ini. Kalian bisa pelajari gimana caranya menentukan supplier, karena supplier ini sangat penting bagi kita sebagai seorang dropshipper. Jadi jangan salah pilih supplier. Kemudian yang nomor 4 adalah tidak tahu detail tentang produk. Jadi kebiasaan dropshipper itu hanya sekedar comot kemudian jual, comot fotonya kemudian jual, comot jual kayak gitu terus tanpa tahu detail dari produknya seperti apa. Kalau misalnya customer tanya, chat ke kalian, Mas, Kak, Sis, Gan, atau Bro, ini detail produknya seperti apa? Apakah ini bisa dibuat ini? Misalnya nih, kalian jualan katakanlah tas. Ini ukuran talinya berapa? Ini bahannya apa? Kemudian apakah ini awet? Apakah ini cocok jika digunakan dengan fashion kayak gini? Kalau misalkan kalian nggak bisa jawab detail produknya seperti apa, kalau kalian tidak tahu detail produknya seperti apa, apakah customer akan yakin ke kalian? Apakah customer akan yakin untuk membeli di toko kalian? Aku sebagai customer nggak akan beli di kalian, karena kalian nggak tahu detail produknya kayak gimana. Karena kalian nggak menjawab apa yang aku tanyakan, apa yang aku ingin tahu. Makanya toko kalian bisa jadi sepi karena itu, karena kalian nggak tahu detail tentang produknya itu apa. Nah, biar kalian tahu detail produknya itu seperti apa, kalian harus tanya ke supplier, jangan asal comot. Meskipun di supplier itu sudah memberikan detail atau deskripsi produknya, kalian tetap harus tanya secara detail, lebih detail lagi. Atau kalau perlu, kalian bisa beli satu produk contoh dari supplier, biar kalian tahu detail produknya itu seperti apa, cocoknya digunakan di mana, cara merawatnya itu kayak gimana. Kemudian yang nomor 5 adalah harga tinggi tanpa nilai plus. Aku tidak melarang kalian menjual produk dengan harga tinggi, karena memang itu keuntungan kita sebagai dropshipper. Bahkan aku sangat menyarankan kalian menjual produk itu dengan harga tinggi, biar nanti kalian bisa diskon, biar nanti kalian bisa melakukan strategi marketing yang bermacam-macam. Kalau misalnya kalian cuma ngambil marginnya sedikit, katakanlah kalian dapat dari supplier 30.000, kalian jual 32.000 atau 35.000, itu kan marginnya sangat sedikit. Kalian nggak bisa melakukan strategi marketing ataupun diskon-diskon yang bermacam-macam. Makanya aku sangat sarankan harga tinggi. Tapi harga tinggi ini juga harus punya value atau nilai plus. Jangan hanya harga tinggi doang. Kalau misalnya cuma harga tinggi doang, ya customer bakal bertanya, loh ini kenapa harganya tinggi? Kenapa aku harus membeli produk kamu dengan harga tinggi, sedangkan di tempat lain atau di toko lain itu banyak sekali produk yang seperti kamu dengan harga yang lebih murah. Karena itu kasih nilai plus. Katakanlah, kalau misalnya beli di aku, nanti bisa dapat membership. Di pembelian berikutnya akan dapat diskon 50%, katakanlah kayak gitu. Atau kalau misalkan beli produk ini, itu nanti akan bonus stiker atau bonus ucapan terima kasih atau bonus anything yang bisa memberikan nilai plus ke customer kalian. Oke, even kalian itu dropshipper. Jadi nggak apa-apa kalian berikan sesuatu yang lebih. Atau kalau misalnya beli produk kita, nanti kita akan jelaskan tentang cara perawatannya kayak gimana. Kita akan kasih buku gimana caranya merawat, katakanlah kita jualan sepatu, kita akan kasih buku gimana caranya merawat sepatu yang baik biar sepatunya bapak itu awet. Kayak gitu. Kita berikan sesuatu yang mungkin di luar produk tapi bisa membantu customer untuk menggunakan atau memaksimalkan penggunaan produk tersebut. Itu adalah salah satu contoh nilai plus yang bisa kalian tanamkan di toko kalian. Kemudian yang nomor 6 adalah buru-buru atau kurang sabar. Jadi banyak sekali dropshipper, apalagi dropshipper yang baru ya, mereka itu buru-buru, terus istilahnya gerusa-gerusu kayak gitu loh. Kurang sabar. Mereka itu kalau misalnya dropship sekarang inginnya besok langsung untung, langsung bisa dapat penjualan gede, langsung bisa dapat uang, langsung bisa kaya kayak gitu. Padahal dropshipper, nggak hanya dropshipper sih, tapi semua jualan, semua bisnis itu tidak bisa langsung cepat. Jadi tidak bisa langsung semalam gitu, nggak bisa. Harus ada proses-prosesnya, harus ada step-stepnya. Kalaupun nanti itu cepat, katakanlah hoki atau untung atau apa, itu pasti nggak akan bertahan lama. Pasti akan cuma sehari atau 2 hari, habis itu turun lagi. Karena itu, bagi dropshipper terutama, itu kalian harus sabar. Jangan buru-buru.
Jangan ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat. Jangan ingin mendapatkan banyak keuntungan sehingga kalian menjual produk dengan harga mahal tanpa nilai plus, tanpa diskon, tanpa strategi yang terencana dengan baik. Kalian pokoknya langsung comot dari supplier, jual dengan harga mahal, kalian berharap besok sudah ada orang yang beli dan kalian bisa dapat untung banyak kayak gitu. Enggak bisa kayak gitu. Kalian tetap harus bangun dari nol, kalian tetap harus bangun komunikasi dengan supplier, kalian tetap harus bangun komunikasi dengan customer juga. Pokoknya kalian harus step by step, pelan-pelan. Aku juga sudah buatkan video tentang gimana 6 langkah awal bagi kalian untuk menjadi seorang dropshipper. Jadi kalian harus ikuti step-stepnya. Kalian bisa cek link di description box di bawah. Itu aku share tentang 6 langkah awal bagi kalian untuk memulai dropshipper. Dan jangan pernah skip. Jadi kalian harus ikuti step by step, jangan buru-buru. Kemudian yang nomor 7 adalah ikut-ikutan tren. Nah, ini mungkin ada banyak sekali orang yang nggak setuju. Loh mas, bukannya lebih bagus ikutan tren? Loh mas, bukannya dropshipper itu gampang kalau misalnya ikutan tren? Kalau misalkan lagi tren ini, ya kita jualan ini. Kalau misalkan lagi tren ini, ya kita jualan ini. Ada benernya, ada enggaknya. Aku akan bahas benernya dulu ya. Iya bener, kalau misalnya kita ikutan tren, kita itu bisa naik dengan cepat. Kita itu bisa menjual banyak produk dengan cepat. Karena apa? Karena ya banyak demand-nya, banyak kebutuhannya. Jadi orang pada banyak yang nyari. Tapi kita itu akan kehilangan identitas dari bisnis kita. Kita akan capek. Kenapa capek? Karena kita akan mulai dari nol dulu. Katakanlah sekarang trennya fashion. Bulan depan trennya makanan, bulan depannya lagi tren kosmetik, bulan depannya lagi tren gadget. Kita tuh harus mulai dari nol lagi gitu loh. Misalnya tren makanan, kita sudah bikin strategi marketing, kita sudah bikin banner-banner, promo-promo, kita sudah bikin default atau template chat dan sebagainya, kita sudah edit foto produk yang sebagus mungkin. Tiba-tiba minggu depan makanan ini sudah nggak laku lagi. Kita beralih ke fashion katakanlah, kita bikin dari nol lagi, customernya juga beda lagi. Kayak gitu. Kemudian tren ada lagi, kita bikin dari nol lagi. Apa kalian nggak capek seperti itu? Dibandingkan kalau misalnya kalian tekuni di fashion doang. Katakanlah kalian awalnya di fashion. Kalian tekuni fashion dari nol, pelan. Kalian membangun identitas brand kalian. Jadi meskipun trennya itu turun, kalian tetap bisa jualan. Kenapa? Karena kalian sudah dapat customer yang loyal. Customer yang percaya dengan brand kalian, customer yang percaya dengan layanan kalian, yang suka dengan apa yang kalian berikan, seperti itu. Dibandingkan dengan ngikuti tren terus dan customernya ganti-ganti, kalian akan capek di sana. Kemudian yang nomor 8 adalah salah tempat promosi. Jadi seperti yang sudah aku sering banget jelaskan, kalau misalnya kita itu harus fokus di 1 atau 2 tempat atau channel untuk promosi. Tapi di awal kita tuh harus mencoba semua channel. Jadi kalau misalnya kita ngiklankan di Instagram, kita ngiklankan di Twitter, kita ngiklankan di Facebook, kita ngiklankan di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, kita punya website sendiri, kita juga promosi di aplikasi chat. Oke, kita pertama kali itu coba semuanya nggak masalah. Tapi kita itu harus menentukan 1 atau 2 yang paling banyak peminatnya, yang paling banyak transaksi penjualannya. Kita harus fokus di sana. Jangan sampai kita itu hanya ikut-ikutan orang. Kemarin temanku bisnis, katakanlah sama bisnis makanan, kita juga bisnis makanan. Mereka jualannya di Instagram laku banget, terus kemudian kita ikut-ikutan jualan di Instagram. Padahal target marketnya itu beda. Target marketnya itu nggak sama. Atau target market di Instagram yang dari sekelilingnya dia, teman kita maksudnya sekelilingnya teman kita itu sudah tertarik dengan brand atau produknya teman kita. Nah, kita mau masuk ke sana, ya kita akan melawan teman kita dong. Kita akan istilahnya bersaing dengan mereka yang sudah dulu mendapatkan customer, yang sudah lebih dulu dapat customer. Lah kita ini baru mulai. Nah, apakah hasilnya akan sama? Ya enggak dong. Makanya kalian itu jangan ikut-ikutan orang. Kalau misalnya orang laris di jualan di Instagram, belum tentu kalian juga laris jualan di Instagram. Karena itu saranku coba dulu semuanya, baru nanti kalian fokus di 1 atau 2 yang terbaik. Oke, itu tadi 8 kesalahan dropshipper pemula yang sering dilakukan oleh para dropshipper. Jadi kalian itu harus perhatikan 8 tips tadi atau 8 kesalahan tadi. Jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan yang sama seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa membuat kalian menjalani bisnis dropship dengan sukses dan dengan lancar, dan bisa mendapatkan banyak keuntungan di bisnis kalian.